Saya kritik pendeta-pendeta yang kurang ajar ini. Ya, YouTubers yang kurang ajar ini saya kritik. Yang korup, yang ambil, yang jualan KC demi uang. Ya jualan kasusnya KC. Ya kan? Tapi saya tunjukkan harusnya bagaimana. Yuk buka dong rekeningnya. Saya tunjukkan bagaimana caranya yang benar mengelola keuangan. Oh saya bukan penjahat. Iya, dengan kamu tidak buka rekeningmu kamu jahat. Kamu sedang nipu masyarakat. Kamu minta uang dari masyarakat tapi kamu tidak buka rekeningnya. Kamu jahat. Ya, kamu sedang nipu. Di saya untung besar saya. Saya jadi DPO itu untung besar ya. Untung gila-gila nggak bisa-bisan saya. Untungnya 4 kali lipat dengan peristiwa saya jadi DPO ini. Makanya saya tenang-tenang saja kan. Dan saya bilang masuk jebakan. Jebakan Batman. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Kalau tidak like dan subscribe nanti jadi kodok dalam tempurung. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini lanjut dulu. Holy Writ Taravagans Nainggolan. Ya, bla bla bla. Silakan Holy Writ. Tadi Pak Paul ada salah penjelasan itu, otak kiri otak kanan terbalik. Balik. Otak kiri, otak kanan itu yang kreatif. Iya, otak kanan kreatif, otak kiri yang logis analitis. Iya, ya, itu. Selain itu, sudah saya ralat tadi ya. Iya, oke. Selain itu yang pertanyaannya saya itu soal sial-sial yang kemarin nih, bukankah di ilmu sains ada yang namanya Murphy's Law ya, yang if anything can go wrong, it will. Itu pandangan Alkitab soal Murphy's Law itu kayak gimana sih? Hukum-hukum Murphy? Coba jelasin lebih lengkap ya, pandangan gimana? Saya belum pernah dengar. Hukum Murphy itu if anything can go wrong, it will. Terus anything is complicated and take longer times than it should be. Itu hukum Murphy. Lalu maksudnya? Apakah menurutnya maksudnya pandangan Alkitab mengenai dua hukum Murphy itu, Pak? Udah, terima kasih. Masih nggak paham, nggak masalah. Semua kan bisa jadi bisa salah kan? Anything can be wrong kan? Iya. Masalahnya di mana? Ya, bukankah itu kayak bertentangan dengan prinsip maksudnya kita nggak akan sial kalau kita mengikuti sesuai jalan Tuhan gitu. Sedangkan kalau di dunia nyata meskipun kita ikutin apa kata Tuhan tetap aja kena Murphy's Law gitu. Enggak, karena sialnya kita dengan sial dia definisinya beda. Sialnya dia, sialnya orang-orang itu apa? Apa definisi sial bagimu coba? Ya, sesuatu yang direncanain malah jadi kacau balau gitu, sesuai yang kayak kata hukum Murphy itu. Contoh, realnya. Menarik ya. Misalnya gini, kayak misalnya saya lagi pengen jalan, tahu-tahu begitu saya mau pulang, tiba-tiba kehujanan gitu. Itu sial. Iya. Saya ceritain ya. Suatu ketika saya jalan pulang sama Ana dulu ya, masih pacaran. Tiba-tiba hujan. Waduh, hujan. Dalam hati saya mumet. Saya kan mesti nyeker, mesti apa segala macam kan, mesti buka sepatu, banjir lagi. Itu masih SMA dulu kami ya. Waduh, hujan jalan. Tuh hujannya tambah gede. Ya kan? Waduh, hujan. Nah, waktu itu kita masih pacaran ya. Saya pacaran dari SMA ya, di kelas 3 saya. Dia kelas 1, saya kelas 3. Saya lagi hujan, karena hujan saya pakai jaket ke dia. Saya untung apa rugi? Saya untung. Kejadiannya sama, hujan sial kan? Bagimu sial, bagi saya untung. Tangkap ya? Lumayan. Bati kelapa. Jadi itu masalahnya tergantung perspektifnya dia. Si siapa Murphy tadi ya? Si Murphy tadi mungkin nggak salah, tapi dalam perspektifnya orang kan punya perspektif. Nah itu tadi ya. Kapan ya saya bilang ya? Embun pagi ya.
Mengapa ada orang-orang megang ya, pokoknya ini sial, ini jahat, ini jelek, ini jahat. Kalau saya kenapa selalu bilangnya positif ya? Apa yang beda? Perspektif. Orang yang punya cinta, ya. Orang yang punya cinta kalau ngelihat yang sedikit, ya kita bikin banyak. Kalau orang punya kebencian cuma sedikit, ngomel. Orang punya cinta, kalau ada masalah, ngomel. Kalau punya kebencian, ada masalah dikit, dia ngomel. Orang punya cinta, kalau ada masalah, yuk kita cari solusi. Bukan ngomel. Orang punya kebencian, ya, dia mengkritik, komplain, mengkritik. Orang punya cinta, dia kasih tahu yang salah, lalu dia perbaiki. Contohnya saya kritik pendeta-pendeta yang kurang ajar ini. Ya, youtubers yang kurang ajar ini saya kritik. Yang korup, yang ambil, yang jualan KC demi uang. Ya, jualan kasusnya KC. Ya kan? Tapi saya tunjukkan harusnya bagaimana. Yuk buka dong rekeningnya. Saya tunjukkan bagaimana caranya yang benar mengelola keuangan. Oh, saya bukan penjahat. Iya, dengan kamu tidak buka rekeningmu, kamu jahat. Kamu sedang nipu masyarakat. Kamu minta uang dari masyarakat, tapi kamu tidak buka rekeningnya. Kamu jahat. Ya, kamu sedang nipu. Kamu jual KC itu, kasusnya KC itu kamu jual buat nipu masyarakat. Ya, karena kan KC itu pahlawan. Siapa bilang KC memberitakan Injil? KC memang tidak mendapatkan ketidakadilan, tetapi KC tidak sedang memberitakan Injil. Saya tahu persis. KC sedang mengkritik Islam, benar. Dan dia bongkar habis-habisan itu Islam. Tapi itu bukan memberitakan Injil, beda. Karena ketika dia ditanya, Eli sahabat Amit, dia pun nggak ngerti. Jadi harus bedakan mana memberitakan Injil, mana yang dia sedang melakukan kritik sosial. Apakah saya selalu memberitakan Injil? Tidak. Saya sedang melakukan kritik sosial. Bagi orang, saya sial jadi DPO. Bagi Murphy tadi, perspektifnya saya sial. Jadi DPO ya. Sial bener ya. Orang mencaci maki saya kan, sial kan. Bagi saya, untung besar saya. Saya jadi DPO itu untung besar ya. Untung gila-gila habis-habisan saya. Untungnya 4 kali lipat dengan peristiwa saya jadi DPO ini. Makanya saya tenang-tenang saja kan. Dan saya bilang masuk jebakan. Jebakan Batman. Nah, jadi perspektifnya bagaimana? Orang yang punya cinta, dia akan tunjukkan harus bagaimana. Orang yang punya cinta, ya, orang yang punya kebencian, sial ya sial tadi ya, hujanan sial. Bagi saya punya cinta. Oh, bagus dong. Hampir sama dengan berpikir positif, tetapi kalau berpikir positif ini kan pokoknya positif saja, kalau saya enggak. Karena cinta, selalu ada cinta. Tangannya selalu membangun. Kalau orang kebencian, tangannya selalu ingin menghancurkan. Kalau saya nggak dapat, kamu nggak dapat. Nah itulah yang dimaksud Murphy tadi kan. Perspektifnya beda. Ya kan? Jadi nggak salah si Murphy dalam perspektif orang-orang yang tidak percaya. Tapi begitu kita pindah masuk percaya dan penuh dengan cinta, oh perspektifnya beda. Ya kan? Benar nggak? Ya kan? Iya Pak. Jadi nggak salah, tetapi kurang sedikit. Dia tidak masuk dimensi yang lain, dimensi cinta. Saya masuk dimensi cinta. Ya. Dan seterusnya, karena nanti ada urutan-urutan kejadian yang tidak terpikirkan oleh kita. Ya, ada banyak urutan-urutan kejadian. Ya, kira-kira gitu ya, Pak. Oke Pak. Mantap. Oke, lanjut ya.